Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, Program Studi Sistem Pembangkit Energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di video ini, kami akan mempresentasikan tugas besar workshop kesetimbangan energi kami, yaitu rancang bangun pompa angin berbasis inverted Stirling engine berdaya rendah. Kenapa kami memilih topik ini? Karena kebutuhan energi terus meningkat. Sementara, kita juga butuh sistem yang efisien, murah, dan mudah dibuat. Nah, mesin Stirling ini punya mekanisme yang sangat menarik. Ia bisa bekerja sebagai pompa udara hanya dengan menggerakkan pistonnya secara mekanik, tanpa perlu bahan bakar atau sumber panas khusus. Yang membuat proyek kami berbeda dari Stirling engine pada umumnya adalah sumber penggeraknya. Kalau biasanya Stirling digerakkan oleh panas, misalnya lilin atau api kompor. Di proyek ini kami menggunakan motor DC 12 volt sebagai penggerak utama. Hasilnya adalah sistem yang sederhana, terjangkau, dan tetap bisa dianalisis keseimbangan energinya. Dari sini, kami merumuskan 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, merancang dan membangun sistem pompa angin berbasis inverted Stirling engine menggunakan motor DC 12 volt. Kedua, menganalisis karakteristik kerja piston dan tekanan udara keluaran sistem. Yang ketiga, menganalisis kesetimbangan energi secara keseluruhan. Saya Diana Vita yang akan menjelaskan poin kedua, yaitu landasan teori yang mendasari tugas besar kami. Yang pertama, yaitu mesin Stirling. Mesin Stirling adalah mesin kalor siklus tertutup di mana fluida yang bekerja di udara lalu dikompresi dan diekspansi secara bergantian melalui 4 tahap, yaitu kompresi isotermal, pemanasan isokorik, ekspansi isotermal, dan pendinginan isokorik. Siklus ini bersifat regeneratif, yang artinya kalor yang dilepas di satu tahap kemudian disimpan sementara dan dikembalikan di tahap berikutnya. Nah, inilah yang membuat efisiensi teoritisnya bisa setara dengan siklus Carnot. Normalnya, mesin Stirling ini digerakkan oleh sumber panas eksternal seperti nyala api atau panas matahari. Namun, pada tugas kami, sumber panas digantikan oleh motor DC 12 volt yang memutar poros engkol untuk piston secara resiprokal. Karena itu, sistem kami berfungsi bukan sebagai heat engine, melainkan sebagai pompa udara mekanik yang berbasis mekanisme. Lalu yang kedua, konfigurasi inverted Stirling. Pada konfigurasi ini, komponen utama seperti silinder dan daya, lalu tiang utama ditempatkan di bagian bawah sistem. Tujuannya agar gerakan piston lebih bebas dan optimal. Nah, lalu selanjutnya saya akan jelaskan mengenai rumus-rumus yang kelompok kami gunakan untuk menghitung tugas besar ini, tugas Stirling ini. Yang pertama itu ada daya masukan motor DC ya, rumusnya P sama dengan V dikali L. Yang P sama dengan daya satuannya watt, yang V tegangan satuannya volt, yang L arus satuannya A. Lalu yang kedua ada tekanan piston, rumusnya P sama dengan rho GL, buka kurung D kecil per D besar, tutup kurung, pangkat 2 ditambah sin alpha. Rho yaitu densitas fluida, G gravitasi, L besar yaitu panjang langkah, D kecil per D besar sama dengan rasio diameter, alpha sama dengan sudut engkol. Lalu yang ketiga ada kerja piston dan efisiensi, yang rumusnya W sama dengan P dikali delta V. Efisiensi sama dengan W per P in dikali 100%. W adalah kerja yang satuannya Joule. Delta V adalah perubahan volume satuannya M pangkat 3. Lalu seperti huruf N ini adalah efisiensi yang satuannya persen. Oke, saya Arga Kansa. Jadi saya akan mencoba menjelaskan tentang desain mesin Stirling yang dibuat oleh kelompok kami. Jadi mesin Stirling yang kami buat ini bahan utamanya terdiri dari 2 buah kaleng minuman bekas yang berada di bagian atas dan bagian bawah. Kaleng ini berfungsi sebagai silinder buat pistonnya. Nah, selanjutnya ada crankshaft
as piston, dan ini as buat balonnya. Untuk bahan utamanya sendiri dia dari kawat besi. Selanjutnya ada bagian piston. Piston ini bagian atas dan bawahnya dia terbuat dari tutup bekasnya kaleng itu. Untuk bagian tengahnya kita pakai serabut baja atau steel wool. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada keluaran, ini kita menggunakan elbow atau keni pipa PVC yang ditempel di kalengnya, lalu kita seal pakai lem epoksi. Begitupun juga untuk di sambungan kaleng kita seal menggunakan lem epoksi. Selanjutnya ini ada balon, dia untuk memompa atau mengkompres udara di titik mati bawah. Selanjutnya gimana cara kerja stirling kami. Nah, stirling kami ini berputar menggunakan media motor DC dengan kapasitas 12 volt. Jadi as dari motor ini kita sambungkan dengan crankshaft. Jadi apabila motor berputar, maka crankshaftnya pun berputar. Nah, saat posisi seperti ini, maka udara di titik mati bawah atau TMB bakal terkompresi. Nah, udara di titik mati atas atau di TMA bakal terekspansi. Begitupun sebaliknya. Saat crankshaft posisinya berada di atas seperti ini, maka udara di titik mati atas atau di titik TMA dia bakal terkompresi. Nah, dan udara di titik mati bawah bakal terekspansi. Kalau bisa dilihat di sini ada selang. Jadi pada bagian luar di titik mati bawah kita bolongin sedikit untuk selang, sebagai selang miliknya manometer. Nah, manometer ini kita gunakan untuk mengukur pressure dari mesin stirling yang kita buat ini. Dengan ukuran piston dan langkah sekian, maka kita dapat mengetahui berapa pressure yang bisa dihasilkan dengan cara mengukur kenaikan fluida yang ada di manometer. Terima kasih Arga. Sekarang saya akan menjelaskan hasil pengujian dan hasil analisis kami. Dari pengujian kami memperoleh data sebagai berikut. Kami memperoleh data 13,4 volt dengan arus 9,85 mA, diameter piston 51 mm, panjang langkah piston 20 mm, dan panjang kolom fluida 12,5 cm. Dalam data tersebut, kami melakukan perhitungan pertama, yaitu daya masukan motor P sama dengan 13,4 volt dikali 0,00985 ampere, yang hasilnya 0,32 watt. Perlu dicatat nilai arus yang digunakan dalam 9,85 mA bukan ampere. Karena motor DC ini beroperasi pada beban yang sangat rendah. Kedua, luas penampang piston A sama dengan 14 kali Pi kali 0,051 pangkat 2, yaitu sama dengan 0,02042 meter persegi, dan perubahan volume piston yaitu 0,02042 dikali 0,02 sama dengan 0,000408 meter kubik. Ketiga, tekanan piston dihitung menggunakan persamaan fluida dengan mempertimbangkan densitas fluida 1000 kg/meter kubik, gravitasi 9,8, panjang langkah 0,02, dan rasio diameter, dan sudut engkol 15 derajat. Hasilnya adalah 52,61 Pascal. Keempat, kerja piston yaitu 52,61 dikali 0,000408, 0 sama dengan 0,002148 Joule. Kelima, efisiensi sistem yaitu 1,63%. Lalu selanjutnya kesimpulannya yaitu kami berhasil merancang dan membangun pompa angin berbasis mekanisme stirling yang digerakkan motor DC 12 volt menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kaleng, rotor bekas, steel wool, dan sarung tangan karet. Sistem ini terbukti mampu memompa udara dengan daya masukan sangat kecil, hanya 0,132 watt, dan dapat difabrikasi tanpa keahlian atau aplikasi pompa udara berdaya rendah yang terjangkau. Lalu
analisisnya yaitu nilai efisiensi termometer 3% ini tergolong rendah dan memang demikian yang seharusnya. Secara teori, sistem nyata selalu punya energi yaitu gesekan mekanik pada sambungan crankshaft panas yang dihasilkan kumparan motor dan kebocoran udara di sambung piston silinder. Nilai ini justru memudahkan bahwa analisis kesetimbangan energi kami sudah berjalan dengan benar dan realistis. Sekian besar dari kami, terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.